Teori model atom pertama kali dikemukakan oleh John Dalton, lalu kemudian dikembangkan oleh Thomson, kemudian Rutherford, dan Niels Bohr. Tapi gimana ya perkembangan dan kelanjutan penjelasan lebih rinci mengenai teori inti atom dan radioaktivitas? Simak video sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talipun. Perkenalkan, nama saya Quadranol Kevin. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar dan latihan tentang inti atom dan radioaktivitas. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akan membahas dari inti atom. Dikutip dari buku Praktis Belajar Fisika karya Aib Sadiquddin, dijelaskan bahwa pengertian atom adalah sesuatu yang paling kecil dan tidak dapat dipecah lagi. Meski begitu, ternyata atom memiliki bagian di mana terdapat inti atom, proton dan neutron. Proton merupakan partikel yang bermuatan positif, sementara neutron merupakan partikel yang bermuatan netral dengan massa satu satuan massa atom. Selanjutnya adalah radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti tidak stabil menjadi lebih stabil. Sinar radioaktif sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Dalam bidang kesehatan, radioaktivitas digunakan dalam berbagai hal, seperti untuk membunuh sel kanker atau untuk menentukan letak organ di dalam tubuh kita. Selain itu, radioaktivitas juga ditemukan dalam berbagai produk, seperti rokok dan makanan. Oleh karena itu, kita perlu waspada agar kita tidak terlalu banyak terpapar radiasi yang berbahaya bagi kesehatan. Berikut adalah persamaan yang terdapat dalam radioaktivitas. Lalu yang ketiga adalah defek massa. Energi ikat inti atom yang mampu menyatukan proton-proton tersebut berasal dari perbedaan jumlah massa inti dibandingkan dengan jumlah keseluruhan massa dari nukleon. Massa yang hilang disebut sebagai defek massa. Efek massa ini berubah menjadi energi pada saat inti atom atau nuklida terbentuk dari kumpulan nukleon. Efek massa dapat dijabarkan dengan rumus sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah energi ikat. Akibat gaya elektrostatik atau gaya Coulomb, proton-proton yang memiliki muatan positif seharusnya salah tolak-menolak dan tidak dapat berdekatan. Hingga saat ini, para fisikawan menyimpulkan jika ada energi besar yang mengikat nukleon pada inti hingga mampu menahan gaya tolak-menolak tersebut. Energi yang hilang saat terbentuk inti atom berubah menjadi energi ikat inti. Soal yang pertama adalah reaksi yang mengakibatkan inti uranium-235 terbelah menjadi dua massa yang lebih kecil adalah reaksi A. Fusi, B. Fisi, C. Termonuklir, D. Berantai, E. Kimia. Jawaban yang benar adalah B. Pada inti berat uranium-235 terlihat bahwa energi ikat per nukleonnya sekitar 7,5 MeV. Jika inti terbelah menjadi dua, diperoleh inti dengan nomor massa kira-kira setengah dari massa inti uranium semula. Reaksi terbelahnya inti berat menjadi dua inti baru akibat ditembak menggunakan neutron ini dikenal sebagai reaksi fisi. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal yang selanjutnya adalah pernyataan di bawah yang benar adalah A. 1 Curie sama dengan 3,70 GBq, B. 1 Curie sama dengan 1 kejadian per sekon, C. 1 becquerel sama dengan 3,70 kali 10 Curie, D. 1 Curie sama dengan 3,70 kali 10 kejadian per sekon, E. 1 becquerel sama dengan 3,70 kali 10 kejadian per sekon. Jawaban yang benar adalah D. Jadi satuan untuk mengukur aktivitas adalah Curie. Awalnya 1 Curie didefinisikan sebagai aktivitas dari 1 gram radium Ra. Mengingat harga yang tepat dari 1 Curie berubah-ubah, sejalan dengan metode pengukuran yang semakin maju. Sekarang 1 Curie didefinisikan sebagai 1 Curie sama dengan 1 Ci sama dengan 3,70 kali 10 peluruhan per sekon. Untuk menghargai penemu radioaktivitas yaitu H. becquerel, satuan aktivitas dalam SI adalah becquerel, dengan 1 becquerel sama dengan 1 Bq sama dengan 1 peluruhan per sekon. Oleh karena itu, 1 Curie sama dengan 1 Ci sama dengan 3,70 kali 10 peluruhan per sekon. Soal ketiga, bom hidrogen bekerja sesuai prinsip reaksi A. Atom,
B. Fisi, C. Fusi, D. Berantai, E. Kimia. Pilihan yang benar adalah C. Bom hidrogen merupakan jenis yang paling kuat dari bom nuklir. Bom yang mirip dengan cara kerja matahari ini menggunakan reaksi fusi. Suhu sangat tinggi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi fusi pada atom hidrogen ini diperoleh dari ledakan bom fisi. Soal keempat, dalam sebuah reaktor fisi yang berfungsi memperlambat neutron adalah A. Batang pengontrol, B. Bahan bakar, C. Suhu tinggi, D. Moderator, E. Detonor. Pilihan yang benar adalah D. Bahan bakar adalah komponen utama yang memegang peranan penting untuk berlangsungnya reaksi nuklir. Bahan pengontrol berfungsi mengatur reaksi fisi. Moderator berfungsi untuk memperlambat laju neutron. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal kelima, tempat-tempat berikut ini memungkinkan dilakukan transmutasi buatan kecuali A. Akselerator, B. Sinkrotron, C. Siklotron, D. Reaktor, E. Neutron. Pilihan yang benar adalah E. Transmutasi buatan atau transmutasi induksi merupakan transmutasi hasil rekayasa manusia. Transmutasi buatan melibatkan partikel dari luar inti atom target, misalnya partikel alfa atau inti helium, partikel beta, elektron, deuteron maupun neutron. Transmutasi dapat dilakukan di dalam akselerator linear, siklotron, sinkroton, dan reaktor tokamak. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal yang selanjutnya, berikut ini yang daya ionisasinya paling tinggi adalah A. Sinar X, B. Positron, C. Sinar alfa, D. Sinar beta, dan E. Sinar gamma. Pilihan yang benar adalah C. Daya ionisasi adalah kemampuan sinar radioaktif menarik elektron dari atom-atom yang dilewatinya. Partikel alfa mempunyai daya ionisasi yang kuat karena muatannya positif. Ia lebih mudah menarik elektron bebas dari atom-atom. Partikel beta memiliki daya ionisasi yang kurang kuat, dan partikel gamma memiliki daya ionisasi yang paling lemah. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal ketujuh, sebuah benda yang mempunyai lebih banyak elektron daripada proton dikatakan A. Bermuatan positif, B. Bermuatan negatif, C. Konduktor, D. Kolaktor, E. Semikonduktor. Pilihan yang benar adalah B. Benda dikatakan bermuatan positif jika jumlah muatan elektron lebih sedikit daripada jumlah muatan proton. Benda dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah muatan proton. Benda dikatakan netral jika mempunyai jumlah elektron dan proton yang sama. Jadi pilihan yang benar adalah B. Bermuatan negatif. Soal ke-8, transmutasi nuklir pada sampah radioaktif terutama dimaksudkan untuk A. Memperbanyak populasi sinar alfa, B. Menghilangkan sifat radioaktifnya, C. Memperpanjang waktu paruhnya, D. Memperpendek waktu paruhnya, E. Menambah energi radiasinya. Jawaban yang benar adalah D. Transmutasi nuklir diterapkan untuk penanganan sampah radioaktif. Transmutasi nuklir dilakukan untuk mengubah sampah radioaktif yang waktu paruhnya panjang menjadi bahan radioaktif dengan waktu paruh yang lebih pendek. Jadi pilihan yang benar adalah D. Memperpendek waktu paruhnya. Soal ke-9, dalam sebuah reaktor fisi, fungsi batang pengontrol adalah A. Menyerap neuron, B. Menyerap uranium, C. Menurunkan suhu, D. Menaikkan suhu, E. Menetralkan radioaktif. Jawaban yang benar adalah A. Fungsi batang pengontrol adalah menyerap neutron untuk mengatur reaksi fusi. Menaikkan suhu merupakan fungsi dari bahan pendingin. Jadi pilihan yang benar adalah A. Radiasi X, Y, dan Z dari gambar di bawah adalah A. X alpha, Y beta, Z gamma, B. X beta, Y alpha, Z gamma, C. X gamma, Y alpha, Z beta, D. X gamma, Y beta, Z alpha, E. X beta, Y gamma, dan Z alpha. Pilihan yang benar adalah E. Dalam emisi alfa, inti atom yang mengalami peluruhan akan memancarkan sinar alfa. Partikel alfa terdiri dari 2 proton dan 2 neutron yang tergabung menjadi partikel yang identik dengan inti atom helium-4. Karena emisi alfa berupa 4 partikel bermassa, maka emisi alfa ini sulit menembus bidang yang dilalui. Emisi alfa memiliki daya tembus paling rendah dan dapat ditutup sebuah kertas. Dalam emisi beta, inti atom yang mengalami peluruhan akan memancarkan elektron.
Karena mengeluarkan partikel beta yang berupa elektron yang massa dan ukurannya sangat kecil, maka emisi beta memiliki daya tembus yang lebih besar dari daya tembus emisi alfa. Untuk menghalangi emisi beta ini diperlukan logam seperti aluminium. Pada emisi gamma, inti atom yang meluruh memancarkan foton atau partikel cahaya dalam energi besar. Foton ini tidak memiliki muatan dan tidak memiliki massa. Karena tidak memiliki muatan dan tidak memiliki massa, maka emisi gamma memiliki daya tembus paling besar dibandingkan emisi alfa dan emisi beta. Untuk menghalangi emisi gamma ini diperlukan material yang sangat rapat seperti logam berat timbal atau Pb. Jadi pilihan benar adalah E. Soal yang ke-11, waktu paruh Na adalah 15 hari. Waktu yang diperlukan supaya 75% yang mengandung nuklida ini meluruh adalah A. 15 hari, B. 30 hari, C. 45 hari, D. 60 hari, E. 75 hari. Yang diketahui pada soal yang pertama adalah waktu paruhnya adalah 15 hari. N-nya 25% dan NO sama dengan seperempat NO. Dan yang ditanya adalah waktunya atau T. Persamaannya adalah N sama dengan NO /2 pangkat T per waktu paruh. Disubstitusikan menjadi 1/2 T per waktu paruh sama dengan seperempat. Lalu menjadi 1/2 T per waktu paruh sama dengan 1/2 kuadrat. Dalam sifat ini pangkat bisa langsung dihitung, jadi langsung T per waktu paruh sama dengan 2 dan T sama dengan 2 dikali waktu paruh, jadi T sama dengan 2 kali 15 menjadi 30 hari. Jadi jawaban yang benar adalah B, 30 hari. Soal selanjutnya, seorang pasien diberikan radioisotop iodium 131 untuk diperiksa jantungnya menggunakan CT scan. Waktu paruh iodium 131 sama dengan 8 hari. Pada awalnya terdapat 4,0 kali 10 pangkat 14 inti atom iodium 131. Berapa aktivitasnya? A. 4,0 kali 10 pangkat 8 inti per sekon. B. 1/4 kali 10 pangkat 8 inti per sekon. C. 16 kali 10 pangkat 8 inti per sekon. D. 2,0 kali 10 pangkat 8 inti per sekon. Dan E. 1/2 kali 10 pangkat 8 inti per sekon. Yang diketahui pada soal adalah waktu paruhnya adalah 8 hari atau 6,9 kali 10 pangkat 5 sekon. NO-nya adalah 4,0 kali 10 pangkat 14 dan waktunya atau T adalah 1 hari, yaitu 8,6 kali 10 pangkat 4 sekon. Dan yang ditanya adalah A. Yang pertama, lambda sama dengan 0,693 per 6,9 kali 10 pangkat 5 menjadi lambda sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 6. Dan A-nya adalah lambda dikalikan dengan NO. Dan A sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 6 dikalikan dengan 4,0 kali 10 pangkat 4. Dan hasilnya adalah 4,0 kali 10 pangkat 4 inti per sekon. Jadi jawabannya adalah A. Soal ke-13, jika suatu unsur radioaktif memiliki waktu paruh T sekon, bagian unsur tersebut yang tinggal sesudah 4T adalah A setengah, B 1/4, C 1/8, D 1/16, dan E 1/64. Yang diketahui pada soal adalah T-nya 4T dan yang ditanya adalah N. Persamaan yang digunakan adalah N sama dengan NO dikalikan setengah pangkat waktu per T. Dan disubstitusikan menjadi N sama dengan NO dikalikan dengan setengah pangkat 4T per T dan menjadi N sama dengan NO dikalikan setengah pangkat 4 dan N-nya adalah 1/16 NO. Jadi jawabannya adalah D. Soal ke-14, suatu bahan radioaktif cesium 137 pada awalnya 1,5 kali 10 pangkat 14 partikel per detik. Apabila waktu paruh bahan tersebut adalah 30 tahun, laju radiasinya pada 10 tahun berikutnya mendekati A 1,67 kali 10 pangkat 14 partikel per sekon, B 1,50 kali 10 pangkat 14 partikel per sekon, C 1,20 kali 10 pangkat 14 partikel per sekon, D 0,75 kali 10 pangkat 14 partikel per sekon, E 0,50 kali 10 pangkat 14 partikel per sekon. Yang diketahui ada NO sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 14 partikel per detik. Waktu paruhnya ada 30 tahun dan
T-nya atau waktunya adalah 10 tahun. Dan yang ditanya adalah N. Persamaan yang digunakan adalah N sama dengan NO dikalikan setengah pangkat waktu per waktu paruh. Dan disubstitusikan menjadi N sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 14 dikalikan dengan 1/2 pangkat 30 per 10 menjadi 1,5 kali 10 pangkat 14 1/2 pangkat 3 dan dihasilkan menjadi 1,5 kali 10 14 per 8 menjadi 1,19 kali 10 pangkat 14. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal yang ke-15, suatu unsur radioaktif meluruh dan tinggal 25% jumlah semula setelah 20 menit. Bila mula-mula massa unsur tersebut adalah 120 gram, setelah setengah jam meluruh, massa unsur yang belum tinggal A 60 gram, B 40 gram, C 30 gram, D 15 gram, E 10 gram. Jadi yang diketahui adalah N-nya 1/4 NO, T-nya 20 menit, T akhir meluruh adalah 30 menit. Dan yang ditanya adalah N-nya. Yang pertama, waktu paruhnya itu N sama dengan NO dikalikan dengan 1/2 pangkat T per T menjadi NO per 4 sama dengan NO dikalikan dengan 1/2 pangkat 20 per T dan T-nya 10 menit atau waktu paruhnya 10 menit. Dan jumlah inti yang tersisa itu N sama dengan NO dikalikan dengan setengah pangkat 30 per 10 menjadi N sama dengan 120 per 8 menjadi 15 gram. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal yang ke-16, atom Bi dengan waktu paruh 5 hari meluruh menurut persamaan reaksi Bi menjadi PO plus betamin. Jika mula-mula terdapat 72 gram Bi, setelah 15 hari dihasilkan PO sebanyak A 9 gram, B 24 gram, C 32 gram, D 48 gram, E 63 gram. Yang diketahui ada massa awal yaitu 72 gram, waktu paruhnya 5 hari dan waktunya ada 15 hari. Dan yang ditanya adalah massanya. Jadi massa sama dengan massa awal dikalikan 1/2 pangkat waktu per waktu paruh menjadi massa sama dengan 72 dikalikan dengan setengah pangkat 15 per 5 menjadi massa sama dengan 72 dikalikan dengan 1/2 pangkat 3. Hasilnya menjadi massa sama dengan 72 per 8 menjadi 9 gram. Unsur PO yang terjadi massa awal dikurang dengan massa sama dengan 72 min 9 menjadi 63 gram. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal yang ke-17, suatu isotop Pb yang memiliki waktu paruh 22 tahun dibeli 44 tahun yang lalu. Isotop ini akan berubah Bi menjadi Pb. Sisa isotop pada saat ini adalah A 85%, B 65%, C 50%, D 25% dan E 15%. Yang diketahui adalah waktu paruhnya 22 tahun dan waktunya 44 tahun. Dan yang ditanya adalah N. Penyelesaiannya adalah N sama dengan NO dikalikan dengan setengah pangkat waktu per waktu paruh. Disubstitusikan menjadi N sama dengan NO dikalikan dengan setengah pangkat 44 per 22 menjadi N sama dengan NO dikalikan dengan setengah dikuadratkan menjadi N sama dengan NO dikalikan dengan 1/4. Jadi N sama dengan 25% NO. Jadi jawabannya adalah D. Soalan selanjutnya, massa inti He dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2 dan He dengan nomor massa 2 dan nomor atom 1 berturut-turut adalah 4,002603 SMA dan 2,014102 SMA. Jika satu SMA sebenarnya 931 MeV, energi minimum yang diperlukan untuk memecah partikel alfa menjadi neutron adalah A 4 MeV, B 14 MeV, C 24 MeV, D 34 MeV, dan E 44 MeV. Diketahui massa inti He dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2 adalah 4,00203 SMA dan He dengan nomor massa 2 dan nomor atom 1 adalah 2,014102 SMA.
dan 1 SMA itu adalah 931 MeV. Yang ditanya adalah E. Penyelesaiannya adalah dengan He dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2 plus E menjadi He dengan nomor massa 2 dan nomor atom 1 plus He dengan nomor atom 1 dan nomor massa 2. E sama dengan massa He dengan nomor massa 2 dan nomor atom 1 plus massa He dengan nomor massa 2 dan nomor atom 1 dikurang dengan massa He nomor atom 2 dan nomor massa 4 dikalikan dengan 931 MeV. Menjadi E sama dengan 2,01402 plus 2,01402 dikurang dengan 4,002603 yang dikalikan dengan 931 MeV menjadi 23,834531. Jadi E nya sama dengan 24 MeV. Jadi jawaban benar adalah C. Nomor yang selanjutnya, dalam reaksi inti Li plus M menjadi H plus He plus X. X adalah partikel, A alfa, B beta, C gamma, D neutron, E proton. Yang diketahui adalah ALI sama dengan 7 dan ZLI sama dengan 3, AN sama dengan 1 dan ZN sama dengan 0, AH sama dengan 3 dan ZH sama dengan 1, AHE sama dengan 4, ZHE sama dengan 2. Dan yang ditanya adalah X. Penyelesaiannya adalah yang pertama, ALI plus AN sama dengan AH plus AHE plus X. Disubstitusikan menjadi 7 plus 1 sama dengan 3 plus 4. Jadi A nya sama dengan 1. Yang kedua itu ZLI plus ZN sama dengan ZH plus ZHE plus X. Disubstitusikan menjadi 3 plus 0 sama dengan 1 plus 2 plus Z. Jadi Z nya adalah 0. Jadinya Li plus N menjadi H plus He plus X. Jadi jawaban yang benar adalah D, neutron. Soal yang ke-20, massa proton, neutron, dan inti C masing-masing adalah 1,07 SMA, 1,009 SMA, dan 1300 SMA. Jika 1 SMA setara dengan energi sebesar 931 MeV, maka energi ikat inti atom tersebut adalah A 0,005 MeV, B 4,655 MeV, C 5,586 MeV, D 46,550 MeV, E 55,860 MeV. Yang diketahui pada soal adalah massa inti C adalah 13,100 SMA, massa proton adalah 1,007 SMA, massa neutron adalah 1,009 SMA, dan 1 SMA setara dengan 931 MeV. Yang ditanya adalah E. Penyelesaiannya adalah E sama dengan Z massa proton plus N massa neutron min MC dikalikan dengan 931 MeV. Disubstitusikan menjadi 6 kali 1,07 plus 7 kali 1,09 min 13,100 dikalikan dengan 931 MeV menjadi 4,655 MeV. Jadi jawaban yang benar adalah B, 4,655 MeV. Soal ke-21, berdasarkan grafik peluruhan di atas, maka jumlah zat radioaktif setelah melurus selama 1 jam adalah A. 1/4 NO, B. 1/8 NO, C. 1/16 NO, D. 1/32 NO, E. 1/64 NO. Nah, yang diketahui berdasarkan grafik di atas adalah waktu paruhnya adalah 10 dan waktunya adalah 30. Yang ditanya adalah N, dan penyelesaiannya adalah N sama dengan NO dikalikan dengan setengah pangkat waktu per waktu paruh menjadi N sama dengan NO dikalikan dengan setengah pangkat 30/10 menjadi N sama dengan NO dikalikan dengan setengah pangkat 3 dan hasilnya adalah 1/8 NO. Jadi jawabannya adalah yang B. Jika massa inti He sama dengan 4,0020 SMA, massa proton 1,0078 SMA, massa neutron 1,0087 SMA,
dan 1 SMA adalah 1930 MeV. Maka energi ikat inti adalah jawaban dengan dalam bentuk MeV. Yang pertama adalah A23, B23,44, C28,83, D43,44, E46,2. Yang diketahui pada soal adalah massa inti He adalah 4,0020, massa proton 1,078, massa neutron 1,0087, dan 1 SMA adalah 931 MeV. Yang ditanya adalah E-nya. Penyelesaiannya adalah E sama dengan ZMP plus NMN min NC dikalikan dengan 931 MeV. Disubstitusikan menjadi 2 dikalikan dengan 1,078 plus 2 kali 1,0087 min 4,0020 dikalikan dengan 931 MeV. Dan dihasilkan 28,861. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-23, waktu paruh sebuah unsur radioaktif adalah 2 hari. Berapa lama diperlukan oleh suatu contoh dari 64 gram unsur untuk menurun menjadi tinggal 2 gram? A. 2 hari, B. 4 hari, C. 5 hari, D. 10 hari, E. 12 hari. Diketahui pada soal, N adalah 2, NO 64, dan waktu paruhnya adalah 2. Yang ditanya adalah T-nya. Penyelesaiannya adalah N sama dengan NO dikalikan dengan setengah pangkat waktu per waktu paruh. Disubstitusikan menjadi 2 sama dengan 64 dikalikan dengan 1/2 pangkat T per 2. Menjadi 2 per 64 sama dengan setengah pangkat T per 2. Disederhanakan menjadi 1/32 sama dengan 1/2 pangkat T per 2. Menjadi 1/2 pangkat 5 sama dengan 1/2 pangkat T per 2. Menggunakan sifat ini pada perpangkatan menjadi 5 sama dengan T per 2 atau T sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah D, 10 hari. Soal ke-24, setelah 72 hari, iodin 131 yang memiliki waktu paruh 8 hari tinggal memiliki massa 10 gram. Massa awal unsur tersebut adalah A 80 gram, B 720 gram, C 2160 gram, D 5120 gram, E 8260 gram. Yang diketahui waktunya adalah 72 hari, waktu paruhnya 8 hari, dan massanya adalah 10 gram. Yang ditanya adalah massa awal. Penyelesaiannya adalah massa sama dengan massa awal dikalikan dengan setengah pangkat waktu per waktu paruh. Disubstitusikan menjadi 10 sama dengan massa awal dikalikan dengan setengah pangkat 72 per 8. Menjadi 10 sama dengan massa awal dikalikan dengan setengah pangkat 9. Menjadi 10 sama dengan massa awal dikalikan dengan 1/512 menjadi massa awal sama dengan 5120 gram. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal yang ke-25, massa inti atom N adalah 7,0178 SMA, massa proton 1,0078 SMA, dan massa neutron 1,0086 SMA. Energi ikat inti atom tersebut adalah A 0,04 MeV, B 7,06 MeV, C 13,08 MeV, D 37,24 MeV, E 59,59 MeV. Jika diketahui massa inti atom N adalah 7,0178, massa proton 1,0078, massa neutron adalah 1,008, dan 1 SMA adalah 931 MeV. Dan yang ditanya adalah E. Penyelesaiannya adalah E sama dengan ZMP plus NMN min NC dikalikan dengan 931 MeV. Disubstitusikan menjadi 3 kali 1,0078 plus 4 kali 1,008 min 7,0178 dikalikan dengan 931 MeV. Dan dihasilkan 37,24 MeV. Jadi jawaban yang benar adalah D, 37,24 MeV. Ternyata mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan ya. Nah, jadi kesimpulannya, atom adalah sesuatu yang paling kecil dan tidak dapat dipecah lagi. Tetapi atom memiliki bagian di mana terdapat inti atom. Dan radioaktivitas merupakan pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti tidak stabil menjadi lebih stabil.
Sinar radioaktif terbagi menjadi 3, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Radioaktivitas dapat kita temui di berbagai hal, seperti bidang kesehatan dan dalam berbagai produk. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.